Baik teman-teman, video ini saya buatkan untuk teman-teman yang baru-baru join, agar berkenalan dengan akun Metaverse teman-teman, supaya tidak kebingungan ada apa aja sih di dalamnya. Nah, ini login dari wallet, silahkan klik temukan, klik kembali kolom pencarian paling atas. Nah, untuk di kolom pencarian, bisa menggunakan link websitenya, ataupun jika teman-teman ingin lebih simpel, klik aja history di sini, kemudian saya mengerti, nanti akan dibawa ke halaman. Nah, setelah ini silakan klik kotak 4 di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan Pilium. Oke, maka akan dibawa ke sini ya. Nah, di sini juga ada menemukan beberapa nih, termasuk royalty NFT sama Universe, tapi enggak saya bahas dulu ya, karena ini untuk yang baru join. Saya akan terfokus kepada tektil, yang dimana teman-teman baru pertama join. Nah, ini tektil ya. Cuma sebelum masuk ke sana, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Klik garis 3 ini. Oke, kemudian kita geser sampai mentok ya. Perhatikan di bawah sini ada ide ini untuk mengubah ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan juga di sini, ini adalah link referral teman-teman. Ketika ada yang mau join, itu wajib menggunakan link referral teman-teman ya, supaya tidak nyasar nanti, agar saldonya masuk ke teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk masuk ke halaman profil teman-teman, klik yang paling bawah. Oke, nah ini dibawa ke halaman profil teman-teman ya. Nah, ini udah mulai mantap nih. Kita udah bisa pasang foto ataupun pasang nama ya. Nanti di video terakhir ya, saya kasih tahu cara pasangnya. Nah, sekarang mulai berkenalan. Ada apa aja di sini? Oke, untuk di sini itu gak usah disebutin ya, itu udah pada tahu. Nah, di sini perhatikan, ini adalah post ID milik teman-teman ya. Jadi post ID ini akan nampak juga di link referral teman-teman ya. Ketika awalnya itu kan di dalam link referral ada http metaverse space. Nah, itu garis miring r garis miring lagi. Nah, ujungnya ada post ID kita. Kalau teman-teman takut memberikan link referral ke calon member, lihat aja ujungnya. Kalau sama dengan post ID berarti benar ya. Kemudian di sini ada alamat wallet kita nih ya. Sama yang di wallet. Kemudian di sini ada tekstil level. Alhamdulillah saya udah 12 level. Nanti giliran teman-teman ya. Kemudian kalau kita geser lagi ke sini, ini adalah silakan kalau mau mencantumkan ya. Nah, kita akan masuk ke halaman tekstil tadi. Klik garis 3 ini. Kita turunkan lagi. Nah, sebelum masuk perhatikan di sini, ini adalah DAI yang ada di wallet kita. Ini juga Matic yang ada di wallet kita. Ini juga Postcoin yang kita punya ya. Untuk melihat Postcoin itu di sini aja, lihat dompet. Nah, di sini ada wallet juga tuh. Nanti kita bisa swipe di sini ya. Oke, kita akan fokus aja kepada tekstil ya. Karena yang ini dibahas sekarang. Nah, ini nih sistem POS atau POS system. Nah, di sini ini adalah halaman tekstil yang kita punya, yang udah kita beli. Ketika teman-teman join itu membeli tekstil ini ya. Kalau untuk royalty NFT nggak dulu saya bahas ya. Begitu juga Universe di bawah. Kita akan terfokus kepada tekstil. Jadi tekstil itu terdiri dari 12 level teman-teman ya. 1 sampai 12 nih ya. Jadi ada 12 ruangan yang dimana nominalnya beda-beda gitu. Makin besar level, makin besar juga nominal. Untuk masuk ke ruangannya silakan klik tampilkan atau show. Nah, di sini akan menemukan ruangan seperti ini. Perhatikan, ini adalah S6. Kenapa S6? Karena dia ada 6 titik. Nih, ada 6 titiknya. Dia silang teman-teman ya. Level 1 S6, level 2 S6 tuh. Level 3 baru S3, ini namanya S3. Ya, kenapa S3? Karena ada 3 titik nih, 1, 2, 3. Kemudian di sini silang lagi, S6 lagi, S6 lagi, S3 lagi. Dua-dua dia. Oke, sekarang kita fokus ke ruangan S6. Di sini perhatikan, ini adalah siklus, catatan siklus, yang artinya berapa puluh kali kita penuh ruangannya. Nah, di sana ada catatannya. Saya alhamdulillah sudah masuk ke 85 kali ya. Alhamdulillah. Yang artinya sudah 85 kali full di sini. Gitu teman-teman ya. Perhatikan lagi di sini, ini ada 510 apa itu? Nah, itu adalah hitungan dari per titik ini.
Di baris pertama juga ada hitungannya. Seperti itu teman-teman ya. Di sini ada catatannya. Alhamdulillah sudah 510. Oke. Nah, kemudian di sini perhatikan ini adalah nominal die yang dibutuhkan setiap levelnya. Sini sama, sampai ke bawah sama ya. Kita masuk ke ruangannya. Untuk masuk klik aja di sini. Ini bukan kosong ya teman-teman ya. Perhatikan ini kan nggak ada tuh, nggak ada oranye-oranye, bukan kosong ya, tapi sudah recycle. Nah ini terisi nih ya. Nah, kembali ke sini kita masuk ke ruangannya, ruangan tekstil tadi. Ada apa aja sih di dalamnya? Teman-teman harus paham nih ya. Perhatikan di sini. Nah di sini ada menemukan lagi angka-angka ya. Perhatikan ini adalah siklus yang kita punya ya. Berapa kali kita recycle. Jadi recycle itu setelah ruangan kita full, nah itu akan terjadi recycle atau pembelian produk baru kepada upline kita ya. Contohnya gini. Contohnya nih, ini udah terisi nih, misalkan nih. Udah terisi ya. Nah, nanti satu titik terakhir di sini bisa di sini ya. Gitu. Satu titik itu uangnya kita tapi nggak masuk ke wallet, dia akan digunakan untuk pembelian produk baru kepada upline dan kita dapat 6 titik lagi. Seperti ini kosong kan, siap di ini kan ya, siap dipasarkan kembali. Gitu. Nah, nanti akan terjadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita akan terfokus di bawah sekarang. Nah, di sini untuk die kenapa kosong ini akan berlaku di level terakhir yang teman-teman punya. Contohnya, kalau misalkan teman-teman sudah 10 level lah misalkan. Nanti ketika titik ketiga terisi itu akan masuk ke wallet, kemudian titik keempat terisi, nah itu akan terpending. Nanti akan masuk di sini ada catatannya. Kemudian titik kelima terisi itu akan terjadi auto upgrade ke level selanjutnya nanti. Gitu. Itu adanya di level terakhir yang teman-teman punya. Sementara kalau kita level 10 kan tadi, nah berarti titik auto upgrade ada di level 10. Sementara dari 1 sampai 9 itu nggak ada auto upgrade, itu sudah permanen. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita perhatikan di sini lagi. Di sini ada 2 tombol. Tombol apa aja ini? Nah, untuk yang atas ya. Nah, yang atas ini adalah auto upgrade. Tombol auto upgrade. Jangan dimatikan. Ketika teman-teman ingin mendapatkan level selanjutnya dan tidak keluar modal lagi, maka jangan mematikan auto upgrade itu atau tombolnya. Oke. Kemudian perhatikan di sini, ini ada tombol reactivation. Nah, tombol apa ini? Ini adalah tombol untuk pembelian produk baru kepada upline kita, ya. Apa risikonya ketika kita mematikan tombol ini? Risikonya, ketika ruangan teman-teman sudah full, itu tidak akan terjadi pembelian produk baru kepada upline, ya. Itu nggak akan jadi. Yang akan terjadi adalah pembekuan, ya. Pembekuan ruangan, ini akan beku. Nanti nggak akan pernah bisa menampung income kembali, sekalipun teman-teman memasarkan secara langsung. Satu-satunya cara agar teman-teman bisa mendapatkan income kembali, nanti di sini akan ada tombol untuk aktivasi ulang. Itu wajib ngemodal lagi sesuai dari level yang beku. Wah, rugi dong kalau seperti itu ya. Makanya jangan pernah mematikan teman-teman ya. Jangan pernah mematikan 2 tombol ini. Biarkan aja menyala. Oke. Kemudian perhatikan di sini, ini apa? Nah, itu adalah catatan dari semua titik ya. Tadi kan 6 titik tuh, dia 6. Berarti ada catatannya, walaupun yang baris pertama ada dihitung. Itu catatannya. Kemudian di sini adalah pendapatan per siklus hari ini yang kita punya gitu. Jadi itu adalah pendapatan per siklus ya. Nah, berapa lama kita mendapatkan satu siklus tergantung dari cara kita mengerjakan, teman-teman ya. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu gitu. Kalau saya alhamdulillah dalam 1 minggu mampu mencapai 2-3 kali siklus ya. Jadi satu siklus itu setelah penuh nanti akan terjadi kosong kembali ruangannya, dapat ruangan kosong. Nah, itu dapat 1 siklus. Contohnya di sini kita bisa ngecek nih, di sini kan ada catatan nih. Kita klik. Nah, kita klik yang pertama, dari sini ada catatannya. Orang yang pertama kali join ke kita ada ya. Nah, setelah ini terisi, ini kan terisi full tuh ya. Maka nanti kita akan mendapatkan ruangan baru ya, yang kosong, yang siap dipasarkan kembali gitu. Jadi enak kita di sini teman-teman ya. Beli cukup 1 kali modalnya, tapi bisa dijual dengan tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena nanti akan mendapatkan di sini ya. Nih titik terakhir nanti di pembelian produk baru kepada upline gitu.
Akhirnya ini tanpa batas gitu. Saya pun udah puluhan tuh ya. Oke, sekarang kita tengok ruangan S3. Nah, bagaimana dalam S3? Secara posisi atau titik atau angka-angka itu sama, teman-teman ya. Cara kerjanya di sini dia sama seperti yang tadi S3, S6. Nah, cuma untuk di S3 dia yang membedakan hanya 3 titik aja. Gitu, teman-teman ya. Nah, 3 titik ini bisa terisi oleh kita langsung ketika memasarkan atau ketika dari tim bawahan nanti, ketika ada yang menyelip gitu. Itu aja sih yang membedakan, teman-teman ya. Kita mundur. Kita mulai ke cara pembagian income untuk di S3 dulu, di S6 dulu ya. Nah, bagaimana cara pembagian income di S6? Seperti ini. 2 titik ini bisa terpasarkan oleh upline kita, bisa juga terpasarkan oleh crossline kita. Nah, enak ya teman-teman ya. Dengan catatan, kalau ingin terpasarkan oleh upline atau crossline, teman-teman satu akun fokusnya. Karena kalau teman-teman dihalangi oleh akun teman-teman sendiri di sini, itu sangat sulit mendapatkan bantuan dari tim atasan atau yang namanya limpahan. Itu nggak akan pernah ya, karena terblokir oleh akun teman-teman sendiri gitu. Sedangkan 2 titik ini diberlakukan adalah agar upline dan crossline itu bisa membantu teman-teman. Seperti itu ya. Berarti 2 titik ini bisa terpasarkan oleh kita langsung, bisa juga terpasarkan oleh tim atasan kita. Gitu ya. Lalu mendapatkan profitnya dari mana? Dari sini, 3 titik nih ya. Itu hak kita. Kan 300% tuh. Kemudian untuk titik terakhir ini akan digunakan untuk membeli produk baru kepada upline kita. Ya. Nah, uangnya memang hak kita, tapi uangnya nggak masuk ke wallet kita. Itu akan dibelikan kepada upline kita nanti. Dan sebagai penggantinya nanti kita mendapatkan ruangan kosong kembali seperti ini. Nah, kosong nih kan? Ya, kosong kembali seperti ini. Oke, lalu bagaimana untuk DS3? Nah, untuk DS3 ini akan kita mendapatkan secara langsung masuk ke wallet ya. Ketika kita memasarkan. Ini nggak dibagi ke crossline gitu. Kalau tadi kan DS6 itu dibagi ya, uang belum masuk ke kita yang baris pertama. Tapi dibagi dulu ke tim. Nah, kalau DS3 itu hak kita uangnya di sini ya. Itu hak kita. Kemudian nanti 1 titik terakhir itu akan digunakan untuk pembelian produk baru kepada upline lagi. Oke. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ini kita mendapatkannya ketika kita memasarkan? Enggak, teman-teman ya. Misalkan nih ada downline teman-teman 1 level, tapi dia mendapatkan yang 3 level. Maka dari level 3-nya ke sini akan ketampung oleh teman-teman. Gitu teman-teman ya. Jadi ini luar biasa teman-teman ya. Kita di sini cukup modal 1 kali, kita bisa menjualnya dengan tanpa batas, dan setelah kita punya tim maka akan mengaliri passive income. Gitu. Luar biasa nggak? Jelas luar biasa lah. Oke. Kita masuk ke bagian setting profil. Nah, tadi kan udah sampai sini ya. Dari ruangan sini. Nah, bagaimana untuk memasang nama dan foto? Teman-teman klik di sini garis 3, oke. Kemudian di sini perhatikan. Nah, di sini ada pengaturan atau setting. Nah, di sini naikkan lagi nih. Klik edit. Oke, di sini silakan cantumkan masukkan foto, nama dan akun sosial media, teman-teman. Nanti silakan save, simpan ya. Oke. Nah, inilah teman-teman ya, luar biasanya Metapost gitu. Di sini juga teman-teman bisa bikin postingan ya kalau mau. Tuh, kalau mau ya, tinggal tambahkan aja di sini ya. Oke, itu teman-teman ya, pelajaran sedikit buat teman-teman yang baru-baru join. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses selalu buat semua. Tetap semangat ya.